Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau awali pagi ini dengan pujian ya, supaya nggak ngantuk lagi. Oke, kita mau kasih tos kanan kiri dulu. Oke. Oke, tim musik siap? Ready. Jadikan aku ciptaan baru, tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Segalanya, kasihmu kan selalu cukup bagiku. Katakan keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Mari kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Let's give him the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oke, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia.
satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagi satu pribadi yang mengetahui segala kelemahan kita tapi tetap mengasihi kita. Bahkan dia rindu untuk membawa kita kepada rencananya yang ajaib. Kalau pagi hari ini kita datang dengan segala pergumulan, dengan segala beban, mari kita angkat hati kita untuk memuji Dia, karena dalam pujian ada kuasanya dinyatakan. Mari kita nyatakan bahwa Jesus, it is you. Kaulah segala yang dalam hidup kami, Tuhan. I
bersyukur Tuhan kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. There's none like you Jesus. Trust in you, Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Mari angkat suara kita, angkat hati kita. Lagu ini menjadi lagu iman bagi setiap kita. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to my Almighty. Oh, I lift my hands to your fullness, cast away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Lord, there is none like you, Lord. Jesus, I sing, Lord, there is none like you. I sing forever. Oh, I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah, hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Sekali lagi kita. I
Jesus, you're amazing. Glorious, everlasting, I will sing forever. That you are beside, no way settling. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. I sing praises. Oh, I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan selamanya menyanyikan pujian oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena kemenangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi Engkaulah penolong kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan. Kami akan selalu menyanyikan pujian. I will sing forever for you, Lord. Thank you, Lord. Amin, Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara melalui hamba-Mu. Pak Hani akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang ditabur adalah firman yang tertabur dalam tanah hati kami yang subur. Dan itu menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Hani Kurniawan. Pak Hani adalah suami dari Ibu Benoni yang beberapa kali melayani kita di tempat ini. Dan Pak Hani adalah salah satu dosen di STT Satya Bakti di Malang ya. Dan Pak Hani saat ini juga dipercayakan untuk menggembalakan mahasiswa di Sati ya, menjadi gembala kampus. Dan Pak Hani juga ada pelayanan online ya, untuk misi ya. Dan Pak Hani sudah punya 2 anak. Ya, saya persilahkan untuk Pak Hani kalau ada kesaksian dan perkenalan lebih lanjut, silakan Pak Hani. Ya. Ya, terima kasih Bu. Shalom. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili bahwa saya adalah suami dari Benoni. Ya, Ibu Benoni mungkin sudah beberapa kali ada di sini ya. Kami bersyukur keberadaan kami di Sati bisa membawa warna baru, saudara. Kehadiran kami di Sati itu membawa 3 setan sekaligus gitu. Maksudnya karena saya kan saya nyatan begitu ya. Dengan punya 2 anak otomatis saya bawa 3 setan ke dalam Sati gitu. Tapi ini setannya lain gitu ya. Kalau di film-film azab itu setan dibacakan ayat kursi ini langsung mati. Kalau yang ini aman, ini dibacakan ayat-ayat gitu nggak apa-apa begitu ya. Baik, hari ini saya dapat sedikit bocoran dari orang dalam. Nah, itulah pentingnya orang dalam ya. The power of orang dalam. Kebetulan Pak Agus adalah ketua Sati, jadi saya sudah dapat informasi duluan dari Bapak Gembala bahwa jemaat di sini sedang belajar tentang doa begitu. Dan hari ini saya kebagian membahas satu bagian penting, yaitu baris kedua. Mungkin bisa ditampilkan baris kedua yang kemudian bunyinya begini.
Hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Bagian ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian sebelumnya. Next slide. Ya, kalau kita lihat baris ini sebenarnya ini adalah baris yang utuh begitu dari bagian Matius 6 ayat 9. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita lihat versi lain, itu ada di Lukas, itu bunyinya kurang lebih, Bapa dikuduskanlah namamu. Kemudian menjadi pertanyaan ketika saya sambil menggali-gali begitu ya, bahan ini menjadi pertanyaan, ini kan doa sudah 2000 tahun yang lalu gitu ya. Kok ngapain lagi masih dibahas begitu? Rupa-rupanya ada yang seru, coba next slide. Ini ternyata baru, kalau kita lihat ini kecil-kecil sekali, karena saya juga sudah coba zoom, tapi kalau mau ambil tanggalnya saja kesulitan gitu. Nah, otomatis saya tampilkan utuh begitu. Ini video yang saya ambil dari perdebatan teologi yang baru saja terjadi, yaitu tanggal sebentar. Ini video diupload tanggal 8 Agustus 2024. Jadi rupanya isu tentang doa Bapa kami ini bukan isu yang isu yang kayak fosil begitu ya, fossilized isu begitu, jadi diambil dari masa lalu, kemudian pertanyaannya relevansinya apa buat saya yang hidup sekarang gitu. Ternyata enggak, ternyata isu tentang doa Bapa kami, itu isu yang sampai hari ini, bahkan baru 8 Agustus ini kurang lebih berapa minggu, 2 minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, ini masih diperdebatkan oleh para teolog begitu. Kalau kemudian kita gali lebih dalam, kemudian kita coba cari gitu, apa sih yang sebenarnya dipermasalahkan di dalam perdebatan teologi tentang doa Bapa kami ini. Wong doanya juga sudah jelas begitu ya, kita bahkan sudah hafal mungkin sebagian dari kita, terutama kalau yang dari gereja-gereja Arus Utama yang pernah di Katolik atau yang pernah di gereja Arus Utama, adalah satu hal yang wajib untuk menghafal doa Bapa kami, bahkan saking hafalnya sampai kadang udah di luar kepala gitu, sampai nggak tahu lagi ini mau ngomong apa, udah lupa artinya apa, juga udah ketinggalan gitu. Nah tapi ternyata ini masih jadi perdebatan sampai 2024. Sebenarnya apa yang mereka perdebatkan ini? Nah kalau sebenarnya kita gali lagi tentang perdebatannya apa, perdebatannya adalah lebih kepada apakah doa ini adalah doa permohonan atau hanya doa ucapan syukur, hanya di situ masalahnya. Yang satu menganggap bahwa doa ini adalah doa ucapan syukur, seharusnya. Itu sebabnya kenapa doa ini harusnya diubah, begitu, harusnya diubah. Jadi dia mengusulkan perubahan dalam doa Bapa kami, menjadi namamu telah dikuduskan. Jadi agak sedikit berbeda dengan terjemahan yang kita baca ya. Itu sebabnya sebenarnya perdebatannya adalah yang berdebat ini, Bapak Yonatan Purnomo ini memang punya keinginan untuk membuat Alkitabnya sendiri gitu, versinya sendiri, karena dia merasa versi yang lain-lain ini salah, versinya dia yang paling benar begitu. Dan ya kalau kita pikir-pikir lagi, kalau seluruh dunia salah, saya doang yang benar, kayaknya kita kudu bertanya-tanya gitu. Jangan-jangan kayaknya saya yang salah gitu. Karena kan aneh gitu ya. Mungkin Bapak ini mungkin mainnya kurang jauh gitu. Nah, dari mana kok bisa-bisanya dia ngomong telah? Kan enggak mungkin sekelas doktor sampai enggak tahu dari mana asalnya kata telah ini. Nah kalau kita gali, rupa-rupanya alasannya adalah karena secara tata bahasa. Jadi dia mengambil sebagian dari bentuk tata bahasanya dalam bahasa asli Yunani. Sehingga kemudian dia katakan versi Indonesianya salah. Yang betul adalah versi Yunaninya, dan kalau digali versi Yunaninya sebenarnya doa ini adalah doa yang sifatnya past tense. Yaitu menyatakan bahwa suatu kegiatan yang sudah terjadi. Sehingga doanya menjadi, terima kasih Tuhan karena telah kau berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi doanya ucapan syukur, semua telah begitu. Nah kalau kemudian kita lihat secara keutuhan, apakah benar demikian? Apakah benar klaim yang disampaikan oleh Pak Doktor ini? Mungkin bisa sebelum next slide, mungkin bisa saya kasih penjabaran dulu. Kalau kita menggali ke dalam bentuk asli teks ini sebenarnya, memang betul ada indikasi ke arah bentuk lampau, yaitu bentuk dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan istilah aoris. Tapi kalau belajar istilah teknis mungkin kita
kayaknya nggak pas begitu ya. Mungkin saya rangkum saja gitu. Memang betul bahwa ada indikasi ke arah sana, tapi kalau kita lihat secara keutuhan teks itu sampai ke bawah, sebenarnya tidak ada rujukan pada sebatas apa yang telah terjadi di masa lampau. Karena tensis yang digunakan adalah tensis yang berjalan begitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara gramatikanya, ini adalah doa yang terjadi di masa lampau, masih terjadi di masa sekarang, dan akan kemudian terjadi di masa mendatang. Sehingga kalau diterjemahkan oleh LAI, Bapa kami yang di surga, bukan merujuk bahwa Bapaknya telah di surga, terus sekarang nggak tahu, tapi Bapa kami yang di surga merujuk Bapa kami yang dulu di surga, hari ini ada di surga, bahkan nanti masih tetap ada di surga. Nah itu baris pertamanya. Lalu bagaimana dengan pemahaman kita tentang baris kedua? Sama. Dikuduskanlah namamu, artinya dulu nama itu sudah kudus. Hari ini nama itu juga tetap kudus. Dan nanti nama itu juga akan tetap kudus. Itu pemahaman secara gramatika Yunani yang utuh, bukan dilihat separuh saja. Nah lalu pertanyaannya kemudian, apa sih implikasinya kok sampai yang begini dijadikan bahan ribut ini, di YouTube ini jadi bahan ribut gitu. Implikasinya apa buat kita-kita ini? Nah mungkin bisa next slide. Implikasinya ternyata sangat dalam begitu. Kata dikuduskanlah namamu, kalau kita lihat di dalam Matius 6 sebagai rujukan utama, itu merujuk bahwa nama itu sudah kudus. Ya. Kalau kita lihat dalam 10 perintah Allah, malah lebih jelas lagi bunyinya, begitu ya. Dalam 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Itu salah satu bagian dari 10 perintah Allah. Nah kemudian yang utama berarti apa? Perhatikan kata dikuduskanlah namamu, ini adalah sebuah baris yang lahir dari baris pertama, yaitu Bapa kami yang di surga. Apa yang Yesus hendak sampaikan dari bagian ini? Yang Yesus hendak sampaikan adalah bahwa kedekatan kita dengan Tuhan, kan kita dekat banget nih, saking dekatnya sampai manggilnya aja Bapa begitu kan. Kan ada teman-teman yang manggilnya jauh gitu ya, manggilnya gitu mungkin ya. Itu yang lain begitu ya. Nah ini kan manggilnya aja Bapa begitu. Berarti dekat sekali gitu. Tapi kemudian Yesus menambahkan di sana, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Artinya Yesus hendak mengunci bahwa walaupun dekat, tapi jangan pernah lupa, kedekatan itu tidak menihilkan kekudusan Allah. Kedekatan kita terhadap Tuhan tidak kemudian menghilangkan kekudusan Allah. Justru sebaliknya, kedekatan kita dengan Tuhan seharusnya membuat kita sadar bahwa Allah yang dekat dengan kita adalah Allah yang kudus. Implikasinya apa? Implikasinya adalah di dalam relasi kita dengan Tuhan, seharusnya kita menaruh rasa hormat dan pengagungan yang setinggi-tingginya. Terkadang kita datang ke gereja begitu ya. Kenapa datang ke gereja? Ya rutin aja sih gitu. Minggu udah pasti ke gereja gitu. Kok datang ke gereja? Ya udah biasa, daripada nggak ada kerjaan, daripada minggu nge-mall, ya sudahlah saya ke gereja. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita datang ke gereja, kita memuji dan menyembah Tuhan yang kudus. Itu satu hal yang harus ada ditaruh di hati kita. Sehingga kemudian berikutnya ketika kita datang kepada Dia, penyembahan dan pengagungan kita benar-benar kita arahkan hanya kepada Tuhan yang kudus. Nah kalau bicara tentang pengagungan ini, saya tempo hari sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang dari denominasi lain begitu. Lalu mereka tanya gitu, sambil nyindir-nyindir begitu ya. Wah kalau bicara soal Allah yang kudus, bukankah orang Pentakosta ini paling tidak menepati firman Tuhan yang ini gitu. Kenapa? Loh lah iya, wong doa aja manggilnya jambal kalau bahasa Jawa. Ada yang tahu jambal ya? Manggilnya aja jambal gitu. Enggak pakai Tuhan, enggak pakai apa, langsung manggilnya Yesus gitu.
Nah, tadi barusan nyanyi juga gitu kan, Jesus gitu, langsung enak banget gitu. Seolah-olah kayak kita nggak taruh penghargaan sama sekali gitu. Nah lalu saya ini kan, saya ngajar selain ngajar di saya ngajar di saat ini kan ngajar critical thinking, saudara. Jadi memang saya membiasakan mahasiswa untuk berpikir begitu. Lalu saya jawab gitu, sebenarnya nggak gitu. Orang Pentakosta itu sama kayak orang Surabaya. Apakah kemudian kalau orang Surabaya yang jambal kemudian dibilang nggak sopan? Kan enggak gitu. Kalau kita pergi ke Surabaya begitu beberapa waktu yang lalu lah ya. Saya sempat ke Surabaya sama temen, lalu kemudian saya belanja pecel. Saya ngomong pakai bahasa Jawa halus. Lah yang jual bingung, teman saya juga bingung. Loh, kon lapo nganggo basa halus? Ning kene gak usah nganggo halus-halusan. Basane sing biasa wae gitu. Apakah itu kemudian mengurangi penghormatan saya sama pedagangnya? Enggak juga. Toh pada saat yang sama sebenarnya walaupun saya jambal pun sebenarnya menurut teman saya kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya ketika orang Surabaya menjambal itu bukan berarti kehilangan penghormatannya, tapi justru mengutamakan kedekatannya, tapi tetap tidak kehilangan esensi penghormatan itu. Dan itu yang saya sampaikan kepada teman saya. Sebenarnya mirip kayak orang Surabaya konsepnya. Konsepnya ya bagaimana kemudian kita dekat dengan Tuhan, tetapi tidak kehilangan esensi kehormatan kita sama Allah. Sedikit pun tidak kehilangan itu. Tapi kita mengutamakan kedekatan kita dengan Allah. Karena sudah jelas di dalam bagian pertama, dalam baris pertama dikatakan apa? Bapa kami yang di surga. Kedekatan kita luar biasa. Sampai kita memanggilnya Bapa. Hanya memang menjadi catatan bagi kita terutama jangan pernah kehilangan penghormatan kita akan kekudusan nama Tuhan. Next. Lalu apa implikasi yang kedua? Implikasi yang kedua, dikuduskanlah namamu itu akan mempengaruhi cara kita berelasi dengan diri sendiri. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana cara kita berelasi dengan Tuhan, maka dikuduskanlah namamu akan membawa kita untuk melihat bagaimana cara kita berelasi dengan diri sendiri. Nah, kalau kita sedikit kritis begitu ya, relasi itu kan hubungan dua orang, bagaimana saya berelasi dengan diri sendiri begitu. Tapi kan ada yang kemudian kita kenal sebagai introspeksi diri. Atau yang sekarang istilah lagi ngetren di tengah isu mental health ini adalah self-talk. Bukankah self-talk juga adalah satu bentuk bagaimana kita memandang diri sendiri? Dan bukankah itu juga adalah sebuah relasi dengan diri sendiri? Kalau begitu kemudian pertanyaannya apa pengaruh dikuduskanlah namamu pada relasi kita atau relasi saya dengan diri saya? Yang pertama adalah sudah jelas ketika kita berdoa berarti dikuduskanlah namamu karena kita memandang bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, itu sebabnya kita memanggil dia Bapa. Maka bukankah seharusnya kita memandang diri kita sebagai anak Allah yang juga harus menjaga kekudusan nama Bapa? Sehingga kita berkata, dikuduskanlah namamu, itu adalah ketika itu kita harus memandang diri kita, saya harus ada dalam posisi yang sama dengan Bapa saya, yaitu apa? Kudus. Berarti ketika saya katakan Tuhan dikuduskanlah namamu, di sana berarti tidak ada celah sedikit pun untuk kemudian saya berkata Tuhan, tapi saya masih mau kerjakan hal lain yang mungkin buruk. No. Ketika saya katakan Tuhan dikuduskanlah namamu, maka di sana tidak ada celah untuk kemudian saya berkata, tapi Tuhan saya kemarin habis berbuat yang tidak benar. Enggak. Dikuduskanlah namamu mengunci bahwa saya sebagai anak Tuhan sudah seharusnya menguduskan nama Bapa, dan itu artinya saya juga harus hidup dalam kekudusan. Berikutnya, kita tahulah ya, kalau hidup dalam kekudusan Tuhan, rasa-rasanya berat. Rasa-rasanya sulit. Bagaimana kita mau lakukan hal yang kudus dan selalu untuk hidup dalam kekudusan padahal kita hidup di tengah dunia yang membingungkan. Saya berbuat baik bisa jadi orang gak yakin bahwa saya sedang punya niat baik begitu. Katakanlah saya kasih sesuatu misalnya, saya kasih buah misalnya ke tetangga saya.
Apakah kemudian tetangga saya serta-merta langsung berpikir saya baik begitu? Belum tentu. Kadang orang bisa berpikir, oh ada apa ini? Jangan-jangan ada sesuatu dulu ini gitu. Nah kita yang kemudian mendapat respon seperti itu kan kesel kadang-kadang ya. Gila lu, gue udah siapin banyak hal nih gitu. Gue udah kasih, nggak ada maksud apa-apa, cuma pengen ngasih aja. Terus kemudian lu mikir gitu, lu mikir nggak perasaan gue gitu loh misalnya ya. Nah bagaimana kemudian kita menjaga kekudusan hidup di tengah hidup yang demikian begitu. Kita mungkin marah, kita mungkin jengkel, kita mungkin emosi gitu ya. Dan begitu banyak hal lain. Ini baru masalah keseharian. Kita belum bicara tentang pekerjaan. Kita belum bicara tentang bisnis. Kita belum bicara tentang begitu banyak hal lain di mana kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ya tidak sejalan dengan kata kekudusan itu. Salah satu contoh mungkin yang cukup banyak dibahas ya Ahok ya beberapa waktu yang lalu ketika dia ada di lingkup anggota-anggota DPR, kemudian dia merasa bahwa wah anggota-anggota dewan mungkin bagaimana dia menjadi terang di tengah anggota-anggota dewan yang demikian begitu. Itu baru satu contoh yang kemudian kita bisa ambil. Tapi banyak hal lain di mana kita harus berhadapan dengan dunia yang mungkin bicara kekudusan tidak bicara kekudusan yang letterlock dengan apa yang tertulis di Alkitab. Nah, kita harus ada penyesuaian atau kompromistis di sana. Lalu pertanyaannya ketika kita berdoa, Tuhan dikuduskanlah namamu, kadang kita juga masih bingung gitu. Ini saya benar nggak nih kemarin berbuat begini ya? Gitu. Nah, sehingga dikuduskanlah namamu sebenarnya punya makna yang sangat dalam. Tidak hanya sekedar bicara Tuhan dikuduskanlah namamu dan kemudian frase itu hilang. Tetapi harusnya itu masuk ke dalam hati kita dan kemudian menjadi saringan bagi kita. Benarkah saya sebagai anak Tuhan sudah menjaga kekudusan hidup saya di hadapan Tuhan? Berikutnya, nah ini itu sebabnya ya kalau kita lihat ayat 2 itu, bagian 2 itu kalau kita lihat dalam doa Bapa kami secara keseluruhan, ada permohonan ampun atas kesalahan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena menjaga kekudusan itu sulit, maka jelas di sana. Hanya satu pribadi yang bisa membawa kita ke dalam kekudusan. Hanya Tuhan sendiri, karena Dia adalah yang kudus. Dan kemudian yang ketiga, kita harus belajar untuk kemudian bisa menyatakan bahwa tanpa Tuhan, kita bukan pribadi yang bisa hidup kudus. Kita bukan pribadi yang bisa membawa hidup ini menjadi hidup yang berkualitas. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang kudus, tapi kita juga bukan orang-orang yang hidupnya sudah perfectly kudus gitu. Sehingga ketika kita berkata, Tuhan dikuduskanlah namamu, itu adalah juga sebuah pengakuan, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan, aku tidak bisa kudus tanpa Tuhan. Maka ketika itu kita juga mengatakan, Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terdengar sepele, terdengar sederhana. Kalau kita bicara urusan makan, bukankah tiap hari kita juga bisa makan? Tapi kenapa kemudian dalam doa Bapa kami diajarkan hal yang sepele ini? Dasarnya adalah karena jelas di sana ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, kita mau menjaga hidup kita menjadi hidup yang berkualitas. Penyataan bahwa Tuhan, tanpa Engkau hidup saya bisa jadi adalah hidup yang tidak berarti sama sekali. Mungkin saya bisa makan hari ini. Mungkin saya bisa pergi hari ini, mungkin saya bisa lakukan begitu banyak hal lain hari ini, tapi hanya Engkau yang memampukan saya untuk menikmati segala hal tadi dalam kualitas yang hidup yang benar. Itu sebabnya kenapa setelah dikuduskanlah namamu, maka baris berikutnya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sederhana sekali, tapi punya makna yang begitu dalam berkaitan dengan kata kekudusan dan dikuduskanlah namamu. Dan yang ketiga, ini menjadi bagian penting juga, dikuduskanlah namamu akan mempengaruhi cara kita
berelasi dengan orang lain dan sesama. Dikuduskanlah namamu berarti kita harus menghargai dan menghormati semua hal yang Tuhan telah ciptakan. Saya kasih satu gambaran dari kesaksian hidup kami. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lili bahwa kami punya 2 anak begitu ya. Anak saya yang besar masih kelas 3 SD dan yang kecil kelas 1 SD. Masih kecil-kecil. Nah, bersyukurnya 2 anak ini, ya terutama yang kokonya, bandelnya mirip saya waktu kecil gitu ya. Bandelnya mirip saya banget waktu kecil. Di situ saya kadang menyesal gitu, kenapa dulu saya bandel gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengulang waktu gitu ya. Nah, jadi suatu hari kami itu bikin aquascape bareng-bareng. Lalu saya bilang sama anak-anak, ayo belajar. Ini yang namanya aquascape. Kan kita habis nonton Upin Ipin waktu itu ada belajar ekosistem. Lalu saya jelaskan, inilah ekosistem itu. Kemudian istri saya protes di sana. Kelas 1 SD mbok ajari ekosistem, ngerti pora iki? Ini bukan masalah ngerti nggak ngerti. Karena saya backgroundnya guru, jadi saya bilang sama istri saya, ini posisi saya sebagai guru, harus ngajari anak saya. Wus, idealis banget begitu. Lalu kemudian aquascape-nya jadi. Bagus. Dalam kurang lebih sekitar 6 bulan itu aquascape sudah mulai tumbuh daunnya. Nah, lalu kokonya ini kan mirip-mirip saya begitu ya. Jadi saya bisa memahami ketika dia iseng begitu. Lalu kokonya ini iseng gitu ya. Dia lagi mewarna pakai krayon itu ya. Lalu krayon tuh kalau diwarna kan kadang putus saudara ya. Tak gitu. Oh, putus ya gitu. Lalu dia penasaran, kenapa krayon ini berwarna? Apakah kalau saya celupkan air, airnya akan berwarna begitu. Jadi dia ambil sedikit, dia masukkan ke aquascape, gitu. Diaduk. Oh, nggak berwarna rupanya airnya, nggak berubah begitu. Adiknya liatin, lalu kemudian tanya, kok kamu ngapain? Ini Koko cuma mau lihat aja, gitu. Nah, adiknya liatin gitu ya, nggak salah gitu ya. Mungkin dalam hatinya dia berpikir begitu. Oh kalau dikit nggak apa-apa gitu. Jadi ditambah lagi sama dia. Sengaja dipatahkan itu krayonnya. Lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam aquascape itu. Kali ini ngaduknya kencengan gitu. Lalu adiknya di sana protes. Kok jangan gitu kok. Rusak itu nanti aquascape-nya itu. Tanamannya hancur semua nanti gitu. Ini hal yang sederhana gitu ya. Lalu kemudian adiknya tentu kemudian datang ke saya dan lapor. Pak, Koko itu bagaimana Pak? Koko itu masukkan krayon ke dalam aquascape gitu. Lalu kemudian mamahnya sempat protes juga. Kenapa dimasukkan ke sana gitu. Nah saya karena bandelnya mirip-mirip begitu. Dulu waktu kecil juga ya kurang lebih begitu-begitu juga gitu. Jadi saya jelaskan ke mamahnya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir begitu mungkin dia hanya sebatas ingin tahu kalau krayon masuk bagaimana. Tapi kemudian kalau kita renung-renungkan kembali begitu. Ini kan hal yang sepele begitu. Tapi kalau kita merenung, bukankah begitu juga seharusnya kita hidup? Kita ini anak-anak Tuhan. Saya anak Tuhan, tentu yang lain yang ada di sini juga anak-anak Tuhan. Dan tentu kita ada di tengah segala yang Tuhan telah ciptakan. Maka bukankah seharusnya ketika kita berkata, Tuhan dikuduskanlah namamu, bukankah hari itu seharusnya kita juga memandang tidak hanya diri sendiri, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin apa yang ada di sekitar kita, sebagai ciptaan Tuhan yang kudus. Kalau tadi kita lihat dalam cerita tadi adiknya yaitu titinya itu kemudian kan protes ke kokonya gitu. Karena dia juga jadi tidak bisa menikmati nantinya kalau aquascape ini sampai rusak ikannya mati dan sebagainya. Lalu dia sampaikan ke saya dan dia menjaga itu. Bukankah kemudian kita juga seharusnya melihat bahwa kalau ada orang lain yang berbuat begitu, harusnya kita juga mengingatkan dia. Dan bukankah itu juga kemudian mengingatkan kepada kita sendiri begitu ya? Apakah kita pernah menyakiti orang lain atau enggak?
Kalau kita pernah menyakiti orang lain, kemudian kita berkata dengan enteng, Tuhan dikuduskanlah namamu. Apakah kemudian kita masih punya hati untuk berkata begitu? Bukankah yang kita sakiti juga adalah anak-anak Tuhan? Bagaimana kita berkata, Tuhan dikuduskanlah namamu, sedangkan ketika kita kemudian melihat ke dalam diri kita, saya sedang menyakiti orang lain. Saya mungkin belum minta maaf, saya mungkin belum menyelesaikan masalah itu. Bukankah ini menjadi hal yang penting? Itu sebabnya kemudian di bagian berikutnya, doa Bapa kami, kenapa disebut doa Bapa kami? Karena setelah 2 baris itu, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengganti kata aku tadi menjadi kata kami. Di sana apa? Tuhan mau menempatkan kita di tengah-tengah hidup yang betul-betul hidup. Bukan hidup sebagai diri sendiri yang kemudian terpisah dari yang lain, bukan. Tetapi hidup di tengah-tengah dunia. Hidup dalam relasi yang utuh kita dengan yang lain. Itu sebabnya kemudian dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enggak lagi Tuhan ajarkan, kan kalau doanya bisa saja, berikanlah saya pada hari ini makanan saya yang secukupnya. Apalagi kalau kemudian jomblo begitu misalnya, lalu kemudian kita bilang, Tuhan harusnya saya bicara sendiri dong gitu, karena saya jomblo, gak ada kaminya ke siapa gitu. Tapi bukankah Tuhan mengajarkan kita untuk melihat sekeliling kita? Sehingga kemudian doanya bukan saja menjadi doa yang kemudian egoistis memandang diri sendiri, tapi menjadi doa yang Tuhan, saya kenal orang lain, saya kenal dia, saya kenal si B, si C, si D, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahkan baris pertama saja sudah merujuk apa? Bapa kami yang di surga. Sehingga doa Bapa kami sebenarnya kalau dipandang secara utuh, itu adalah doa yang sangat lengkap. Mengajarkan kepada kita begitu banyak hal. Sehingga ketika kita katakan kemudian kalau kita kembali kepada kata dikuduskanlah namamu, di sana tidak hanya bicara tentang saya sebagai pribadi sedang menguduskan nama Tuhan, enggak. Tapi hari ketika saya katakan dikuduskanlah namamu, saya juga sedang berkata bersama-sama dengan yang lain. Itu sebabnya kenapa ibadah kita rame-rame juga hari ini, hari Minggu kan? Dikuduskanlah namamu bersama-sama. Dan itu memberikan kepada kita sebuah penajaman tentang kata dikuduskanlah namamu. Sehingga kalau kemudian kita mencoba mengambil waktu, saudara, kita ambil waktu sejenak untuk kemudian kita bisa merenungkan kembali kata dikuduskanlah namamu ini dalam keutuhannya, maka makna dikuduskanlah namamu ini ternyata adalah sebuah makna yang sangat dalam karena mengandung relasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita berelasi dan memandang diri sendiri, dan terakhir bagaimana kita meresponi Tuhan dalam relasi kita dengan sesama kita, bahkan dengan lingkungan kita. Saya mengundang pemain musik dan singer untuk bangkit berdiri, dan saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu barang sejenak, karena ada satu hal yang diingatkan kepada saya ketika saya sedang mempersiapkan renungan ini. Tuhan tanyakan kepada diri saya, bukankah dalam kehidupanmu frasa dikuduskanlah namamu terkadang menjadi masalah berat? Bukankah dalam relasimu sudah berulang kali kamu mungkin menyakiti orang lain? Saya bisa katakan bahwa saya dan istri adalah generasi yang terjebak
Mungkin secara wajah kelihatan milenial, tapi kami dibesarkan dengan cara kolonial, yang artinya ketika kami merawat anak-anak, membesarkan anak-anak, kami berada di antara. Kami ingin membawa yang dulu-dulu yang buruk itu untuk ke dalam sesuatu yang baru, memperkenalkan hal yang baru kepada anak-anak. Pada saat yang sama tuntutan-tuntutan gaya hidup lama itu masih kuat. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan ketika kami membesarkan anak-anak, terutama ketika melihat kondisinya hari ini. Sudahkah kami bersikap benar kepada mereka? Atau mungkin kami sudah menyakiti hati mereka? Saya mengundang kita semua saudara untuk mengambil waktu bareng sejenak, merenungkan kembali. Sudahkah kita menguduskan nama Tuhan? Sudahkah kita datang kepadanya dengan keinginan dan kerinduan untuk menyembah Dia? Atau mungkin kita datang kepada Tuhan sebagai sebuah rutinitas semata? Saya mengundang kita sebagai semua untuk juga merenung kembali bagaimana cara kita bersikap terhadap diri sendiri. Mungkinkah kita sudah dibentuk oleh dunia ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyimpan semuanya dalam hati? Amarah, sedih, jengkel, kesal, dan berbagai hal lain kita simpan dalam hati sampai kemudian mempengaruhi cara kita meresponi orang lain. Mungkinkah kita memandang diri kita sendiri sebagai pribadi yang Tuhan, saya tidak sanggup lagi lah. Banyak orang bilang ke saya, sudahlah kamu gak mampu apa-apalah. Kamu dari dulu kan begitu, gak bisa berubah lagi. Mungkinkah kita kemudian terjebak dalam paradigma-paradigma yang orang sudah tanamkan kepada kita, sampai membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak dari Dia yang kudus, yang seharusnya diciptakan untuk begitu banyak hal baik dalam hidup kita. Atau mungkin kita melihat relasi kita dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang tua, dengan istri, atau suami, atau dengan anak-anak kita. Karena kita tidak bisa menyakiti orang yang jauh dari kita. Bagaimana caranya? Kita tidak kenal. Tapi sangat mudah bagi kita untuk menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin gak sadar, mungkin gak sengaja. Tapi mari kita mengambil waktu dan menjawab dengan jujur di dalam hati kita. Apakah tindakan kita sudah menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang agung, yang kudus? Atau jangan-jangan tindakan kita adalah tindakan yang menyakiti mereka? Kalau kita rasa bahwa kita bukan sedang mengagungkan nama Tuhan, bukan sedang menguduskan namanya, mari kita ingat kembali pada bagian baris pertama dari doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga. Yang artinya apa? Artinya ketika kita berkata Tuhan dikuduskanlah namamu, pada saat yang sama Tuhan juga membawa kita untuk melihat Dia sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik. Bahwa ketika kita tidak mampu, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa lemah, hanya Yesus sendiri yang akan menolong kita. Kita angkat pujian ini.
yang menjadi Bapa kami. Kami memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sendiri telah mengajari kami Tuhan untuk berdoa, memandang kepada Tuhan sebagai pribadi yang dekat. Karena Engkau adalah Bapa kami yang hidup dalam kekudusan. Sehingga kami bisa berkata Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Tapi kami hari ini belajar Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu bukan sekedar bicara mengagungkan kepada Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu belajar juga tentang bagaimana kami bersikap terhadap Tuhan, bersikap terhadap diri sendiri, dan bersikap terhadap sesama kami. Tuhan terima kasih. Kami sudah belajar tentang pengagungan dan pengudusan nama-Mu. Mungkin dalam relasi kami Tuhan, kami tidak memandang Engkau sebagai pribadi yang kudus. Karena dari cara kami bersikap Tuhan, kami mungkin menyakiti saudara-saudara kami. Sangat mungkin kami menyakiti hati-Mu, dan sangat mungkin kami salah dalam memandang diri kami. Kami berdoa dan membawa semuanya ke hadapan Tuhan dan berkata, Bapa, Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat kondisi kami hari ini. Ajari kami Tuhan untuk bisa menguduskan nama-Mu. Sehingga setiap kali kami berdoa Tuhan, kami bisa berkata, dikuduskanlah nama-Mu. Ajari kami Roh Kudus. Berikanlah kepekaan kepada setiap kami, sehingga ketika kami melakukan hal-hal yang mungkin tidak menunjukkan pengudusan dan pengagungan akan nama-Mu, kami boleh kembali diingatkan. Kami boleh kembali untuk disegarkan akan apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap kami, sehingga kami bisa memandang Engkau di dalam kekudusan-Mu.
Dan lebih dari itu Tuhan, ajari kami untuk berkata dengan sepenuh hati kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kami yakin dan percaya, setelah ini Tuhan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan mengerjakan bagiannya di dalam hidup setiap kami. Dan kami berpegang pada janji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Sehingga kalaupun mungkin hari ini keadaan kami lihat bukanlah keadaan yang bisa berkata kekudusan itu Tuhan adalah menjadi bagian dari kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya firman-Mu yang tidak pernah gagal itu akan mampu memproses hidup setiap kami. Sampai akhirnya kami melihat diri kami menjadi pribadi yang serupa dengan gambar-Mu. Menjadi pribadi yang bisa berkata dengan hati kami, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, ajari setiap kami Tuhan untuk menjadi saudara-saudara yang baik bagi saudara-saudara kami, di dalam relasi kami dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini Tuhan. Sehingga bersama-sama setiap hari kami bisa katakan, Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan di tempat ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Sekali lagi kami katakan, dikuduskanlah nama-Mu. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hani Kurniawan yang telah memberkati kita melalui hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita ya, untuk kita juga memberikan yang terbaik untuk persembahan di tempat ini. Sebelum pengumuman nanti saya bacakan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan yang terbaik yang kami miliki Tuhan, sebagian untuk pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini bisa bertumbuh, memberkati banyak jiwa Tuhan untuk datang kepada Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan tulus hati kami ingin memberi sebagian dari apa yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ini untuk pengumuman seminggu ke depan ya. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan di tempat ini juga yang sudah melayani. Terima kasih untuk para jemaat juga yang setia untuk hadir di tempat ini. Mari kita di dalam waktu-waktu ibadah kita, mari kita mau siapkan, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, untuk persembahan seperti yang ada di layar, ada nomor rekening yang bisa ditransferkan ke sana untuk persembahan, atau mungkin untuk sebagian kita yang juga mau memberikan persembahan secara cash bisa ada di belakang nanti ya. Selagi saya memberikan waktu untuk kita semua memberikan, saya akan bacakan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke, untuk seminggu ke depan ya, apa aja yang akan kita lakukan. Kita hari Selasa nanti akan ada more onsite di tempat ini jam 7.30 ya. Jadi kita undang untuk semuanya bisa hadir di dalam Moment of Restoration setiap hari Selasa. Lalu untuk hari Kamis nanti ada KTB ya, seperti biasa. Hari Kamis jeda waktu setengah minggu kita mau refresh lagi, kita mau saling sharing sama teman-teman kita, memberkati teman kita di KTB. Nanti KTB akan diadakan di 3 tempat ya, ada biasanya di Barat 1, Barat 2, dan satunya di Timur. Nanti bisa tanya atau mungkin dari grup nanti bisa diupdate juga ya tempatnya di mana. Ayo kita saling encourage untuk lebih rajin untuk KTB juga, jangan sampai kendor ya guys ya.
Terus juga kita mau kami mengucap syukur juga untuk yang sudah memberikan persepuluhan juga, dan juga untuk persembahan mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah Tuhan nanti yang juga membantu untuk memberkati kita juga, untuk kita juga bisa memberikan persembahan yang terbaik. Lalu untuk minggu depan guys, jangan lupa di tempat ini tetap akan ada Sunday service, jamnya tetap sama ya, jam 10, dan juga kita encourage untuk bisa membawa anak karena kita sudah ada Sunday School yang sekarang ini mulai semakin banyak ya anak-anaknya ya. Jadi kita mau mengenalkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak dini. Jadi kita mau encourage untuk para papa dan mama ini untuk bisa membawa anaknya ke sekolah minggu biar bisa bertumbuh juga di dalam pengajaran tentang Kristus. Itu aja, dan juga kita berjumpa kembali mungkin minggu depan atau mungkin nanti Selasa dan Kamis kita berjumpa kembali guys ya. Dan juga yang save the date juga ya untuk retreat guys ya. Jadi retreat ini nanti akan diadakan 1 hari aja dari tanggal 5 sama 6 Oktober. Ya, kita kemarin habis survei tempat ya sama Bapak Ketua. Tapi nanti ditunggu aja, kita masih tanya-tanya juga yang terbaik buat kalian semua. Nanti kita akan announce lagi ya ke depannya lebih detail mengenai acaranya, mungkin temanya juga dan juga tempatnya juga yang terpenting ya. Tapi kita pastikan yang kali ini retreatnya kids friendly. Ya, kita memang pingin bisa bersama juga dengan anak-anak supaya nggak khawatir ya retreat. Kalau zaman kita masih 5 tahun yang lalu terakhir kita retreat kan masih banyak yang single ya. Kalau sekarang sudah banyak yang punya anak, bahkan nggak cuma 1, anaknya 2, ada yang 3 ya. Jadi kita pastikan retreat kali ini kita mau kids friendly supaya kita bisa retreat dan juga anak-anak juga bisa nanti bertumbuh di sana juga ya. Oke, itu aja. Saya kembalikan ke Bu Lili untuk selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Hani yang sudah menyampaikan firman. Ada salam dari Pak Agus. Pak Agus saat ini sedang melayani di Lumajang, di gereja temannya ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau kita mau mengutamakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita harus menyatakannya di dalam tindakan kita. Apa salah satu tindakan kita? Dengan kita mengkhususkan hari untuk kita datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam hari ini juga, hari Minggu ini kita bisa berfellowship bersama-sama ya. Dan apa yang kita katakan ya, kita dengarkan teman kita itu menjadi berkat buat orang lain ya, dan Tuhan akan memakai kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita sekalian bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Ya, saya minta tolong leading akan berdoa menutup, kemudian saya akan berdoa berkat. Ya. Berdoa juga untuk pekerjaan dari jemaat ya, berdoa untuk kesehatan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan untuk terus hidup kudus Bapak dan terus hidup dalam roh-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan Kau yang sertai ya Bapak pelayanan Pak Agus di Lumajang ya Tuhan. Kau yang tuntun dan antar beliau sampai ke Surabaya dengan selamat juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau mengucap syukur ya Bapak untuk semua penyertaan-Mu dan juga tuntunan-Mu Tuhan dalam kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam keluarga kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga mau terus Tuhan bertumbuh dalam Engkau ya Bapak. Kiranya Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan, hanya Engkau saja ya Bapak yang menjadi pusat dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap struggling yang saat ini kami hadapi ya Bapak, dan juga mungkin ada beberapa yang sedang struggle dalam melawan penyakit ya Tuhan. Kau yang terus ya Bapak berikan kami kekuatan dan juga pengharapan ya Bapak, dan kuatkan terus iman kami juga di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya jemaat SAF dan juga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Allah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadikan aku indah. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. ajarku Berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. padamu Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.